Semua orang melihatnya keluar dari hotel bersama pria lain. Semua kamera menangkap momen itu. Dan di pagi hari berikutnya, istri CEO terkenal itu resmi dicap sebagai pengkhianat. Padahal, yang ia sembunyikan bukan perselingkuhan, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Gedung utama Hanseong Group pagi itu dipenuhi wartawan. Flash kamera menyala tanpa henti. Mikrofon diarahkan ke pintu kaca besar. Di layar berita finansial, satu judul terus berulang. Istri CEO Han diduga berselingkuh dengan pria misterius. Nama wanita itu adalah Yura. Selama 5 tahun terakhir, Yura dikenal sebagai istri CEO muda paling berkelas di Seoul. Tenang, elegan, jarang muncul di publik. Namun pagi itu, wajahnya terpampang di semua layar. Foto itu jelas. Ia berdiri di lobi hotel, berbicara dengan seorang pria asing. Sudut pengambilan gambar sengaja dibuat dramatis, seolah-olah ada rahasia besar yang baru saja terbongkar. Di dalam ruang rapat lantai tertinggi, Han Jisoo, sang CEO, menatap layar dengan wajah tanpa ekspresi. Beberapa direksi berbisik, ini bisa menjatuhkan harga saham. Investor sudah menelpon sejak subuh. Jisoo tidak berbicara. Ia hanya menekan tombol remote, mematikan layar. Batalkan semua jadwal publik hari ini, katanya datar. Di rumah besar yang kini terasa asing, Yura duduk sendirian. Teleponnya tidak berhenti bergetar. Pesan masuk bertubi-tubi. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kasihan CEO Han. Ternyata selama ini hanya pura-pura sempurna. Yura membaca semuanya tanpa membalas. Wajahnya pucat, tapi tidak hancur. Ia tahu ini akan terjadi. Hanya saja, ia berharap waktunya lebih lama. Pintu ruang tamu terbuka. Jisoo masuk tanpa suara. Mereka saling menatap. Tidak ada teriakan. Tidak ada tuduhan. Hanya jarak yang tiba-tiba terasa jauh. "Siapa dia?" tanya Jisoo akhirnya. Yura mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tenang, namun ada sesuatu yang tersembunyi. "Bukan seperti yang kamu pikirkan," katanya pelan. "Semua orang melihatnya," jawab Jisoo, "termasuk aku." Yura menelan napas. Ia bisa saja menjelaskan sekarang. Ia bisa menghentikan semuanya. Namun ia menggeleng perlahan. "Aku tidak bisa menjelaskan." Kalimat itu membuat udara di ruangan membeku. Di kantor pusat, saham Hanseong Group mulai bergerak turun. Media bisnis menyoroti kehidupan pribadi CEO lebih dari proyek strategis perusahaan. Seorang direktur senior mendekati Jisoo. "Jika ini benar, kita harus mengambil langkah cepat." "Dan jika tidak benar?" tanya Jisoo dingin. Direktur itu terdiam. Malam itu, Yura berdiri di balkon kamar tidur. Kota Seoul berkilau di bawahnya. Di tangannya ada ponsel kedua, yang tidak pernah diketahui siapapun. Ia membuka pesan terbaru dari pria dalam foto itu. "Kita tidak punya banyak waktu." Yura memejamkan mata. "Maafkan aku," bisiknya pelan. Bukan pada publik, bukan pada media, namun pada suaminya sendiri. Keesokan harinya, sebuah video baru dirilis oleh media anonim. Sudut kamera berbeda, lebih dekat, lebih tajam. Narasi di bawahnya berbunyi, "Hubungan rahasia sudah berlangsung lama." Jisoo menonton video itu sendirian. Tangannya mengepal. Bukan karena marah, karena ia mengenal istrinya. Dan ada sesuatu yang tidak masuk akal. Malam itu, Yura dipanggil ke ruang kerja Jisoo. "Aku bertanya sekali lagi," katanya pelan. "Apakah kamu mengkhianatiku?" Yura menatapnya lama. Air mata hampir jatuh, tapi ia menahannya. "Tidak," jawabnya tegas. "Lalu kenapa kamu tidak menjelaskan?" Yura terdiam, karena jika ia menjelaskan, bukan hanya reputasi yang hancur, melainkan seseorang yang lebih penting. Jisoo berdiri perlahan. "Kalau kamu tidak bisa jujur padaku," katanya dingin, "maka kita harus bersiap menghadapi konsekuensinya." Yura tidak menghentikannya saat ia pergi. Ia hanya berdiri sendiri di ruangan gelap. Dan pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah rahasia ini lebih penting daripada pernikahannya? Jika itu benar-benar perselingkuhan, Yura akan menangis dan memohon penjelasan. Namun yang membuat Jisoo gelisah,
Istrinya tidak terlihat bersalah. Ia terlihat seperti sedang melindungi sesuatu. Ruang kerja CEO Han Ji-soo dipenuhi cahaya kota malam. Ia berdiri di depan layar besar yang menampilkan rekaman CCTV hotel dari berbagai sudut. "Perbesar bagian ini," katanya singkat. Asistennya menurut. Rekaman menunjukkan Yura berbicara dengan seorang pria mengenakan jas abu-abu. Wajahnya setengah tertutup topi dan maskar. Tidak ada sentuhan, tidak ada gestur intim, hanya percakapan singkat. "Identitas pria itu?" tanya Ji-soo. "Masih dilacak, Tuan," jawab asistennya. "Dia menggunakan nama tamu yang tidak terdaftar sebagai identitas asli." Ji-soo terdiam. Seseorang yang berhati-hati. Seseorang yang tahu bagaimana menghilang. Di sisi lain kota, Yura duduk di ruang tamu rumahnya yang kini terasa seperti ruang tunggu penghakiman. Televisi menampilkan panel diskusi tentang skandal tersebut. Sebagai istri CEO, seharusnya ia menjaga citra perusahaan, kata seorang analis. Yura mematikan televisi. Ia mengambil ponsel kedua dan mengetik cepat. "Situasi memburuk, jangan hubungi aku dulu." Balasan datang tak lama. "Kita tidak bisa berhenti sekarang." Yura memejamkan mata. Ia tahu pria itu benar. Namun semakin lama ia diam, semakin dalam luka yang tercipta. Keesokan harinya, tekanan investor meningkat. Beberapa mitra bisnis utama meminta klarifikasi resmi. Direktur senior kembali mendekati Ji-soo. "Kita perlu konferensi pers. Jika rumor ini dibiarkan, saham akan terus turun." Ji-soo menatap laporan di meja. "Belum." "Kenapa?" desak direktur itu. Karena di dalam hatinya, Ji-soo tahu satu hal. Yura bukan tipe orang yang bertindak ceroboh. Jika ia menyembunyikan sesuatu, itu bukan karena nafsu. Itu karena alasan yang lebih besar. Sore itu, Ji-soo memanggil kepala keamanan internal. "Saya ingin semua akses digital istri saya diperiksa," katanya. Termasuk pergerakan transaksi dan komunikasi eksternal. Perintah itu keluar dingin, profesional. Namun saat pintu tertutup, Ji-soo duduk perlahan. Ia membenci dirinya sendiri karena melakukan ini. Di tempat lain, pria misterius akhirnya teridentifikasi. Namanya Lee Min-jae, seorang konsultan keuangan independen yang pernah terlibat dalam investigasi kasus korporasi besar beberapa tahun lalu. Dia dikenal sering bekerja diam-diam, lapor asisten Ji-soo, dan pernah membongkar manipulasi laporan perusahaan multinasional. Ji-soo mengangkat kepala. Mengapa istriku bertemu orang seperti itu? Malam itu Ji-soo pulang lebih awal. Yura sedang berdiri di dapur menatap cangkir teh yang tidak disentuh. "Lee Min-jae," kata Ji-soo pelan. Tangan Yura sedikit gemetar. "Kamu menyelidikiku," katanya tanpa nada marah. "Kamu memaksaku," jawab Ji-soo. Sunyi. "Dia bukan selingkuhanku," kata Yura pelan. "Lalu siapa dia?" Yura menatap suaminya lama. Ada rasa takut yang tidak pernah terlihat sebelumnya. "Jika aku memberitahumu, kamu akan berada dalam bahaya." Kalimat itu membuat Ji-soo terdiam. Bahaya? Ini bukan lagi sekedar gosip rumah tangga. Di kantor pusat, sebuah laporan anonim masuk ke meja direksi-direksi. Isi laporan itu mengejutkan. Dugaan manipulasi dana proyek lama Hansong Group, proyek yang sudah ditutup bertahun-tahun lalu. Nama CEO Han Ji-soo tercantum sebagai penanggung jawab akhir. Direktur senior memucat. "Ini bisa menghancurkan perusahaan," gumamnya. Malam semakin larut. Yura berdiri sendirian di ruang kerja kecilnya. Ia membuka folder digital yang tersimpan di server pribadi. Di dalamnya ada dokumen-dokumen sensitif, angka-angka yang tidak sinkron, transfer dana yang disamarkan. Ia menatap layar dengan nafas berat. Ia tidak pernah berniat menghancurkan siapapun. Ia hanya ingin memastikan kebenaran. Ponselnya bergetar. Pesan dari Min-jae. "Mereka sudah mulai mencurigai. Kita harus bertindak sebelum mereka menghapus semuanya." Yura menatap pesan itu. Ia tahu waktunya hampir habis. Di ruang kerja CEO, Ji-soo menerima laporan tambahan. "Pak," kata asistennya pelan, "ada bukti bahwa direktur senior Kim mungkin terlibat dalam proyek lama itu." Ji-soo terdiam. Jika itu benar, maka Yura tidak sedang mengkhianatinya. Ia sedang...
menyelamatkannya. Jisoo menatap pintu rumahnya yang tertutup, dan untuk pertama kalinya sejak skandal itu meledak, ia mulai bertanya, siapa sebenarnya yang sedang bermain di belakang layar? Bukan perselingkuhan yang menghancurkan pernikahan mereka, melainkan kebenaran yang terlalu mahal untuk diungkap. Dan semakin dalam Jisoo menggali, semakin jelas satu hal, istrinya tidak sedang bermain api, ia sedang berdiri di atasnya. Pagi itu ruang arsip Hansong Group kembali dibuka. Proyek yang dimaksud dalam laporan anonim bernama Project Aurora, investasi besar 5 tahun lalu yang dianggap sukses dan sudah ditutup secara resmi. Namun laporan audit terbaru menunjukkan adanya selisih dana yang tidak tercatat. Siapa yang mengelola distribusi akhir dana? Tanya Jisoo singkat. Asistennya menelan ludah. Direktur senior Kim Pak. Nama itu membuat udara terasa lebih berat. Direktur Kim adalah tangan kanan ayah Jisoo dulu. Ia sudah bersama perusahaan lebih dari 2 dekade. Menuduhnya berarti menggoncangkan fondasi Hansong Group. Sementara itu, di rumah, Yura membuka laptopnya kembali. Ia tahu Jisoo pasti mulai menyelidiki. Ia tahu waktunya semakin sempit. Lee Min-jae duduk di hadapannya di sebuah ruang pertemuan kecil yang tersembunyi di pusat kota. Kita sudah hampir sampai pada inti, kata Min-jae pelan. Dana dialihkan melalui 3 perusahaan cangkang. Dan semuanya mengarah ke? Tanya Yura dengan serius. Min-jae menatapnya serius. Ke seseorang di dalam dewan. Yura tidak terlihat terkejut. Ia sudah mencurigainya sejak lama. 5 tahun lalu, Yura tanpa sengaja menemukan email lama di laptop Jisoo. Bukan email pribadi, melainkan laporan keuangan yang belum direvisi. Angkanya berbeda dari laporan resmi yang diumumkan. Saat itu ia mengira itu kesalahan teknis. Namun semakin ia melihat, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Ia tidak ingin menuduh sembarangan, karena itu ia menghubungi Min-jae secara diam-diam. Dan kini rahasia itu hampir terbuka. Di kantor pusat, Direktur Kim berdiri di ruang rapat dengan wajah tenang. Ini tuduhan serius, kata Direktur Kim kepada Jisoo. Apakah Anda meragukan saya? Jisoo menatapnya lama. Saya meragukan angka-angka, jawabnya datar. Direktur Kim tersenyum tipis. Angka bisa disalahartikan, tapi kepercayaan tidak bisa dibangun kembali jika hilang. Kalimat itu terdengar seperti peringatan. Malamnya Jisoo balik ke rumah lebih cepat. Yura sedang duduk di ruang tamu dalam gelap. Kamu tahu tentang Aurora? Tanya Jisoo langsung. Yura tidak menyangkal. Iya. Sejak kapan? Sejak lama. Sunyi menggantung. Kamu menyelidikinya tanpa memberitahuku. Suara Jisoo rendah. Bukan marah, lebih pada terluka. Yura menatapnya penuh penyesalan. Aku tidak ingin kamu terseret sebelum aku yakin, katanya pelan. Kalau aku salah, itu hanya akan menjadi kecurigaan kosong. Dan kalau kamu benar? Tanya Jisoo. Yura menarik nafas dalam. Kalau aku benar, maka seseorang yang kamu percaya sedang menggunakan namamu. Kalimat itu menghantam keras. Di sisi lain kota, Direktur Kim menerima telepon misterius. CEO mulai bergerak. Suara di ujung sana berkata. Direktur Kim menatap gelas minumnya. Biarkan dia, jawabnya tenang. Jika dia terlalu jauh, kita punya kartu lain. Kartu apa? Direktur Kim tersenyum tipis. Istrinya. Keesokan paginya, media kembali memanas. Kali ini bukan tentang perselingkuhan. Judul baru muncul. Hanseng Group diduga terlibat manipulasi dana proyek lama. Saham kembali bergetar. Direksi panik. Jisoo berdiri di depan layar besar, membaca berita dengan wajah tanpa emosi. Seseorang membocorkan informasi audit. Dan ia tahu, itu bukan Yura. Yura menerima pesan dari Min-jae. Server internal mulai diakses dari luar. Mereka mencoba menghapus jejak.
Yura berdiri cepat. Kita harus menyerahkan bukti sekarang. Belum, jawab Min-jae. Jika terlalu cepat, mereka akan menyerang balik. Menyerang siapa? Min-jae menatapnya dalam. Kamu. Malam itu, sebuah amplop tanpa pengirim tiba di rumah Jisoo. Di dalamnya ada foto lama Yura, bertemu Min-jae beberapa bulan sebelumnya. Di belakang foto tertulis satu kalimat. Pilih perusahaanmu atau istrimu. Jisoo menggenggam amplop itu erat. Di ruang lain, Yura berdiri sendirian, tidak tahu ancaman baru saja tiba. Dan untuk pertama kalinya, permainan ini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih pribadi. Ada orang yang tidak pernah berteriak saat mengancam. Mereka hanya tersenyum dan menunggu kamu menghancurkan dirimu sendiri. Dan hari itu, Jisoo sadar. Ia tidak sedang menghadapi rumor. Ia sedang menghadapi perang diam-diam. Amplop itu masih berada di meja kerja Jisoo. Foto Yura bersama Min-jae tercetak jelas. Tanggalnya beberapa bulan sebelum skandal hotel meledak. Tulisan di belakangnya terasa seperti pisau. Pilih perusahaanmu atau istrimu. Jisoo menggenggam amplop itu erat. Di ruang lain, Yura berdiri sendirian, tidak tahu ancaman baru saja tiba. Dan untuk pertama kalinya, permainan ini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih pribadi. Rapat Dewan Darurat digelar siang itu. Wajah para anggota terlihat tegang. Media mulai mengaitkan isu manipulasi dana dengan kepemimpinan Anda, kata salah satu direktur kepada Jisoo. Jika kita tidak bergerak cepat, reputasi Hansen Group akan hancur. Direktur Kim duduk dengan wajah tenang. Kita perlu pengorbanan. Kadang demi perusahaan, kita harus mengambil keputusan yang tidak menyenangkan. Tatapan halusnya mengarah pada Jisoo. Keputusan seperti apa? Tanya Jisoo datar. Direktur Kim tersenyum tipis. Menunjukkan kepada publik bahwa kita tidak menoleransi konflik kepentingan, termasuk dari lingkaran keluarga. Ruangan hening. Pesannya jelas, Yura harus dijadikan kambing hitam. Di rumah, Yura berdiri di ruang kerja kecilnya. Ia menerima salinan berita terbaru. Keterlibatan istri CEO dalam penyelidikan proyek Aurora. Narasinya mulai bergeser, dari selingkuh menjadi pengaruh dalam urusan keuangan perusahaan. Min-jae mengirim pesan singkat. Mereka mencoba mengaitkan kamu sebagai perantara. Yura menutup mata. Ia sudah memperkirakan ini. Malam itu, Jisoo pulang dengan wajah lebih keras dari biasanya. Aku tahu tentang ancaman itu, kata Yura pelan sebelum ia sempat berbicara. Jisoo terdiam. Ancaman apa? Yura menatapnya langsung. Bahwa kamu harus memilih. Sunyi memenuhi ruangan. Apakah kamu percaya padaku? Tanya Yura lirih. Pertanyaan sederhana itu terasa berat. Jisoo mendekat perlahan. Aku tidak pernah berhenti percaya padamu, jawabnya jujur. Tapi aku tidak tahu siapa yang bisa kita percaya lagi. Keesokan paginya, Direktur Kim mendatangi ruang kerja Jisoo tanpa pemberitahuan. Kita sudah bekerja sama sejak Anda muda, katanya lembut. Saya ingin menyelamatkan perusahaan ini. Dengan mengorbankan istri saya? Tanya Jisoo tajam. Direktur Kim menghela nafas seolah kecewa. Bukan mengorbankan, hanya menjauhkan sementara.
Jika publik melihat bahwa kita objektif, badai akan reda. Jisoo berdiri. Dan bagaimana dengan Aurora? Tanya Jisoo. Direktur Kim tidak menjawab langsung. Beberapa hal lebih baik tetap terkubur, demi stabilitas. Itu bukan saran, itu ultimatum. Sore hari, Jisoo memanggil tim audit eksternal. Saya ingin laporan lengkap diumumkan ke publik, katanya. Beberapa anggota tim terkejut. Pak, itu akan membuka semua resiko. Termasuk resiko saya sendiri, jawab Jisoo. Di sisi lain kota, Yura bertemu Min-jae di lokasi berbeda. Kita hampir punya bukti aliran dana, kata Min-jae pelan. Tapi, jika dirilis tanpa perlindungan hukum, kamu bisa diseret sebagai pelaku. Yura mengangguk. Aku siap, katanya tenang. Kamu tidak perlu menanggung ini sendirian, ujar Min-jae. Yura tersenyum tipis. Aku tidak melakukannya sendirian. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Di kantor pusat, Direktur Kim menerima kabar bahwa Jisoo berniat membuka audit penuh. Ia tidak lagi tersenyum. Kalau begitu, katanya dingin, kita percepat. Pagi berikutnya, berita mengejutkan meledak. Dugaan keterlibatan langsung istri CEO dalam pengumpulan data internal. Narasi berubah drastis. Kini Yura bukan lagi korban rumor. Ia disebut sebagai pengumpul dokumen rahasia perusahaan. Telepon Jisoo berdering tanpa henti. Di layar ponselnya, satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Konferensi pers jam 10 pagi. Jika kamu tidak menjauh darinya, kami akan memastikan kamu jatuh bersamanya. Jisoo menatap pintu rumahnya. Yura berdiri di baliknya, tanpa tahu badai berikutnya sudah datang. Dan untuk pertama kalinya, pilihan itu bukan lagi soal cinta, melainkan soal siapa yang akan dihancurkan lebih dulu. Ada saat ketika kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan, bukan karena takut terbongkar, tetapi karena terlalu banyak orang akan hancur jika kita tetap diam. Dan pagi itu, Han Jisoo memilih untuk tidak lagi bermain aman. Lobi utama Hanseng Group dipenuhi wartawan. Mikrofon, kamera, lampu sorot, semuanya mengarah ke podium di tengah ruangan. Jam menunjukkan pukul 9:58, 2 menit sebelum konferensi pers dimulai. Di ruang tunggu belakang, Yura berdiri dengan wajah pucat namun tenang. Kamu tidak harus melakukan ini, katanya pelan kepada Jisoo. Jisoo mengenakan setelan hitam sederhana, tidak ada ekspresi gugup. Kalau aku diam, jawabnya, mereka akan menghancurkanmu sedikit demi sedikit. Yura menggenggam tangannya. Aku siap menanggungnya. Bukan sendirian, jawab Jisoo. Jam 10 tepat, Jisoo melangkah ke podium. Suasana hening seketika. Saya Han Jisoo, katanya tegas, CEO Hanseng Group. Tidak ada basa-basi. Dalam beberapa hari terakhir, beredar tuduhan mengenai kehidupan pribadi istri saya serta dugaan manipulasi dana proyek lama. Kamera mendekat. Saya ingin menyampaikan 2 hal. Ruangan menahan napas. Pertama, istri saya tidak terlibat dalam tindakan ilegal apapun. Beberapa wartawan langsung mengangkat tangan. Apakah Anda menolak semua tuduhan? Teriak seseorang. Saya tidak menolak tanpa dasar. Saya telah meminta audit independen penuh dan hasilnya akan diumumkan secara terbuka. Direktur Kim yang berdiri di sisi ruangan menegang. Lalu bagaimana dengan foto dan pertemuan rahasia itu? Tanya wartawan lain. Jisoo tidak ragu. Istri saya bekerja sama dengan konsultan independen untuk memverifikasi integritas proyek lama. Keramuan langsung riuh. Apakah itu berarti Anda mengetahui dugaan manipulasi sebelumnya? Tegas seorang reporter. Jisoo berhenti sejenak. Saya baru mengetahui indikasi itu setelah penyelidikan dimulai. Kalimat itu jujur dan berisiko. Di belakang layar, Direktur Kim memegang ponsel dengan tangan dingin. Dia gila, gumamnya. Dia sedang membuka pintu untuk semuanya. Jisoo melanjutkan, jika terbukti ada kesalahan dalam kepemimpinan saya siap bertanggung jawab. Suasana berubah. Pernyataan itu bukan pembelaan kosong, itu pengakuan keberanian. Namun, lanjut Jisoo, saya tidak akan membiarkan seseorang menggunakan keluarga saya sebagai alat untuk menutupi kebenaran. Tatapan Jisoo menyapu ruangan. Untuk pertama kalinya, Direktur Kim merasa sorotan itu langsung mengarah kepadanya. Di rumah, Yura menonton siaran langsung itu. Air mata menggenang, tapi dia tidak menangis. Ia tahu keputusan ini akan mengubah segalanya. Min-jae mengirim pesan. Ini mempercepat segalanya. Mereka akan bergerak malam ini. Yura membalas singkat. Aku tahu. Sore itu, saham Hanseng Group sempat turun tajam, lalu perlahan stabil. Investor besar mengeluarkan pernyataan bahwa mereka mendukung audit transparan. Direksi terbelah. Sebagian mendukung Jisoo, sebagian mulai menjaga jarak dari Direktur Kim.
Malam turun dengan suasana yang jauh lebih tegang. Jisoo menerima laporan terbaru dari tim audit. Aliran dana terakhir mengarah ke rekening luar negeri yang terhubung dengan perusahaan milik kerabat Direktur Kim, kata kepala audit pelan. Jisoo menutup mata sejenak. Bukti mulai mengeras. Di sisi lain, Direktur Kim duduk sendirian di ruangannya. Ia menatap layar laptop yang menampilkan grafik saham. Anak muda bodoh, gumamnya. Ia mengambil ponsel dan mengirim satu pesan terakhir. Aktifkan rencana cadangan. Tak lama kemudian, notifikasi darurat muncul di sistem internal Hanseng Group. Server keuangan mengalami gangguan akses. Beberapa file audit menghilang. Tim IT panik. Jisoo berdiri cepat. Amankan semua cadangan. Di tempat berbeda, Min Jae menerima notifikasi yang sama. Mereka mencoba menghapus bukti, katanya pada Yura melalui telepon. Yura berdiri. Kalau begitu, kita serahkan semuanya sekarang. Di tengah kekacauan server, satu email otomatis terkirim ke seluruh anggota dewan. Lampiran berisi dokumen lengkap aliran dana Aurora. Pengirimnya anonim. Namun Direktur Kim tahu, hanya satu orang yang berani melakukan ini. Ia menatap layar dengan wajah pucat. Sementara itu, Jisoo menerima pesan dari Yura. Ini saatnya. Dan untuk pertama kalinya, bukan rumor yang menjadi pusat perhatian, melainkan kebenaran yang tidak bisa lagi ditahan. Kebenaran itu seperti retakan kecil di kaca. Awalnya hampir tak terlihat. Tapi begitu menyebar, tidak ada yang bisa menahannya. Dan malam itu, topeng yang dipakai selama bertahun-tahun akhirnya mulai retak. Ruang rapat utama Hanseng Group kembali dipenuhi wajah-wajah tegang. Email anonim yang berisi dokumen aliran dana Aurora kini terbuka di layar. Nominal transfer, perusahaan cangkang, rekening luar negeri. Semua tersusun rapi. Ketua Dewan menghela nafas panjang. Apakah ini valid? Tanyanya. Kepala audit menjawab pelan. Data cocok dengan salinan cadangan yang kami simpan. Ini bukan rekayasa. Semua mata beralih pada Direktur Kim. Ia duduk tegak. Wajahnya tetap tenang. Dokumen seperti ini bisa dimanipulasi, katanya dingin. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan. Namun untuk pertama kalinya, suaranya terdengar lebih keras dari biasanya. Di sisi lain gedung, Yura berdiri di ruang konferensi kecil bersama Min Jae. Setelah ini, tidak ada jalan mundur, kata Min Jae. Yura mengangguk. Sudah tidak ada sejak awal. Ia tahu, meskipun bukti mengarah pada Direktur Kim, publik masih melihatnya sebagai sumber masalah. Skandal hotel belum sepenuhnya hilang dari ingatan orang. Jika ia tidak berbicara sekarang, narasi bisa kembali diputarbalikkan. Sementara itu, Jisoo berdiri di hadapan dewan. Saya meminta agar hasil audit sementara diumumkan malam ini, katanya tegas. Beberapa anggota terkejut. Ini terlalu cepat, protes salah satu direktur. Semakin lama kita menunda, semakin besar risiko penghapusan bukti. Tatapan Jisoo tidak lagi ragu. Ia sudah memilih. Direktur Kim akhirnya berdiri. Jika Anda terus menuduh saya tanpa dasar kuat, katanya tajam, maka saya akan mempertimbangkan tindakan hukum. Jisoo menatapnya lurus. Kalau Anda tidak bersalah, Anda tidak perlu takut pada transparansi. Ruangan kembali sunyi. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, Direktur Kim kehilangan kendali atas arah percakapan. Malam itu konferensi pers kedua digelar. Namun kali ini berbeda. Bukan hanya Jisoo yang berdiri di podium. Yura berdiri di sampingnya. Kamera langsung berkilat. Apakah Anda akan menjelaskan hubungan Anda dengan konsultan tersebut? Teriak seorang wartawan. Yura melangkah maju. Saya bertemu Lee Min Jae untuk memverifikasi laporan keuangan proyek Aurora. Katanya jelas. Saya melakukannya karena saya menemukan kejanggalan yang berpotensi merugikan perusahaan dan suami saya. Kerumunan riuh. Apakah Anda memiliki izin? Tanya reporter lain. Tidak, jawab Yura jujur. Saya melakukannya secara pribadi. Kenapa? Yura menatap kamera. Karena saya tidak ingin seseorang yang saya cintai memikul tanggung jawab atas kesalahan yang bukan miliknya. Kalimat itu mengubah nada ruangan. Di balik layar, Direktur Kim menonton siaran langsung dengan wajah pucat. Ia segera menelpon seseorang. Bersihkan semua jalur luar negeri. Sekarang, katanya cepat. Namun jawabannya membuatnya membeku. Sudah terlambat. Otoritas sudah diberi akses. Di konferensi pers, Jisoo melanjutkan.
Hang Seng Group akan bekerja sama penuh dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan penyelidikan ini. Apakah Anda tetap akan menjabat sebagai CEO selama proses berjalan? Tanya wartawan. Jisoo berhenti sejenak. Jika diperlukan demi integritas perusahaan, saya siap mengundurkan diri sementara. Yura menoleh cepat. Keputusan itu tidak pernah ia minta. Keesokan harinya berita berubah arah. Bukti baru mengarah pada direktur senior. Istri CEO mengakui investigasi pribadi. Opini publik mulai bergeser. Namun harga yang dibayar tidak kecil. Investor menekan. Pasar masih belum stabil. Di kantor pusat, Direktur Kim dipanggil untuk pemeriksaan internal. Untuk pertama kalinya, ia tidak duduk di kursi pimpinan, melainkan di kursi yang sama seperti yang lain. Apakah Anda ingin menyampaikan sesuatu sebelum laporan resmi diserahkan? Tanya Ketua Dewan. Direktur Kim tersenyum pahit. Kalian pikir ini akan berakhir begitu saja? Katanya lirih. Tidak ada yang menjawab. Malam itu, Yura dan Jisoo duduk berdua di ruang tamu rumah mereka. Sunyi. Aku tidak ingin kamu mengundurkan diri, kata Yura pelan. Jisoo tersenyum kecil. Aku juga tidak ingin kamu menanggung ini sendirian. Mereka tidak lagi saling mempertanyakan. Mereka berdiri di sisi yang sama. Telepon rumah berdering. Jisoo mengangkatnya. Suara di ujung sana dingin. Direktur Kim sudah ditahan untuk pemeriksaan. Namun sebelum Jisoo sempat merasa lega, suara itu melanjutkan. Dan ada satu transfer terakhir yang belum terjelaskan, atas nama seseorang yang sangat dekat dengan Anda. Jisoo menoleh pada Yura. Wajah Yura memucat, karena ia tahu transfer itu adalah miliknya. Ketika semua orang akhirnya percaya padamu, satu bukti kecil bisa menghancurkan segalanya lagi. Dan malam itu, nama yang muncul di layar bukan nama musuh, melainkan namanya sendiri. Ruang tamu rumah mereka kembali sunyi setelah telepon ditutup. Jisoo menatap Yura tanpa berkata apapun. Transfer terakhir itu, katanya pelan, atas namamu. Yura duduk perlahan. Ia sudah menunggu momen ini. Aku tahu, jawabnya tenang. Jisoo terdiam. Kenapa? Yura menutup mata sejenak. Karena aku yang memintanya. Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa bulan lalu, saat Yura mulai menyelidiki proyek Aurora bersama Minjai, mereka menemukan satu hal penting. Beberapa aliran dana dialihkan melalui rekening pribadi yang terlihat bersih. Rekening yang tidak mencurigakan. Rekening milik individu, bukan perusahaan. Kalau kita ingin membuktikan pola manipulasi, kata Minjai waktu itu, kita perlu membuat satu transaksi terkendali. Transaksi itu kecil dibanding keseluruhan dana, namun cukup untuk menandai jalur terakhir sebelum dana menghilang. Yura setuju. Ia mengizinkan namanya digunakan sebagai penerima sementara, dengan tujuan langsung mengembalikan dana tersebut, sebagai bukti aliran. Namun rencana itu belum sempat dipublikasikan. Karena sebelum mereka siap, skandal hotel sudah lebih dulu meledak. Kamu menanggung resiko sebesar itu sendirian? Tanya Jisoo lirih. Aku tidak ingin kamu tahu sebelum aku yakin, jawab Yura. Yura, suara Jisoo terdengar lebih lelah daripada marah. Itu bisa dianggap keterlibatan langsung. Aku tahu. Sunyi kembali menyelimuti ruangan. Keesokan paginya, tim audit memanggil Yura untuk klarifikasi resmi. Ruangan itu lebih kecil dari ruang rapat dewan, namun tekanannya jauh lebih besar. Transfer ini terdaftar atas nama Anda, kata auditor utama. Benar, jawab Yura. Apakah Anda menerima dana tersebut? Ya. Untuk tujuan apa? Yura mengangkat kepala. Untuk membuktikan jalur manipulasi. Auditor saling pandang. Apakah Anda memiliki bukti bahwa dana tersebut dikembalikan? Minjai, yang duduk sebagai konsultan eksternal mengeluarkan dokumen cadangan. Dana dikembalikan dalam waktu 24 jam, katanya. Rekamannya ada di sini. Namun satu masalah tetap ada. Kenapa Anda tidak melaporkan tindakan ini kepada manajemen? Tanya auditor. Yura terdiam. Karena jika ia melapor terlalu cepat,
Direktur Kim bisa menghapus jejak sebelum jalur terakhir terlacak. Aku memilih resiko pribadi, jawabnya akhirnya. Di luar ruangan, Direktur Kim yang sedang dalam pemeriksaan internal mendengar kabar tentang transfer itu. Ia tersenyum tipis. Lihat, katanya kepada pengacaranya. Mereka akan saling mencurigai. Namun senyumnya tidak lagi setenang dulu. Karena kali ini, bukti tidak lagi sepenuhnya di tangannya. Sore itu berita baru muncul. Transfer terakhir atas nama istri CEO. Narasi kembali panas. Opini publik terbelah lagi. Beberapa mulai meragukan Yura. Beberapa melihatnya sebagai pengorbanan berani. Jisoo membaca berita itu di ruang kerjanya. Ia tidak marah. Ia hanya merasa bersalah. Karena selama ini, ia terlalu sibuk menjaga perusahaan hingga tidak menyadari istrinya berjalan sendirian menghadapi bahaya. Malam itu Yura berdiri di balkon seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini, Jisoo berdiri di sampingnya. Kamu tidak perlu lagi menyembunyikan apapun dariku, katanya pelan. Yura menoleh. Aku tidak ingin kamu kehilangan segalanya karena aku, kata Jisoo. Jisoo tersenyum tipis. Kalau perusahaan ini runtuh karena kebenaran, maka ia memang rapuh sejak awal. Yura terdiam. Untuk pertama kalinya sejak skandal bermula, ia merasa beban di dadanya sedikit berkurang. Namun badai belum benar-benar usai. Keesokan paginya, Ketua Dewan mengumumkan keputusan sementara. Direktur Kim resmi dinonaktifkan. Penyelidikan dilanjutkan oleh pihak berwenang. Namun satu syarat juga diumumkan. Selama proses hukum berjalan, kata Ketua Dewan, CEO Han Ji-soo dan keluarganya harus menjaga jarak dari operasional perusahaan. Artinya jelas, Ji-soo harus mundur sementara. Malam itu, surat resmi sampai di meja Ji-soo. Penangguhan jabatan efektif mulai minggu depan. Yura membaca surat itu dengan tangan gemetar. Ini semua karena aku, katanya lirih. Ji-soo menggeleng. Ini karena seseorang berpikir mereka bisa menggunakan rasa takut kita, jawabnya. Ia menatap istrinya. Tapi mereka lupa satu hal. Yura mengangkat wajahnya. Kita tidak lagi takut. Di luar jendela, sirene mobil terdengar di kejauhan. Dan untuk pertama kalinya, bukan mereka yang sedang dikejar, melainkan orang yang selama ini bersembunyi di balik sistem. Ada orang yang mempertahankan jabatan dengan segala cara. Dan ada orang yang rela melepaskannya, demi menjaga sesuatu yang lebih penting. Hari itu, Han Ji-soo memilih untuk turun dari kursinya, bukan karena kalah, tetapi karena ia tidak ingin kebenaran dikaburkan oleh namanya. Pengumuman resmi dirilis pukul 9 pagi. CEO Han Ji-soo mengundurkan diri sementara demi mendukung proses investigasi. Berita itu langsung menguasai media bisnis. Sebagian memujinya sebagai langkah berani, sebagian menganggapnya sebagai tanda kelemahan. Namun, di ruang kerja yang kini terasa asing, Ji-soo hanya berdiri memandangi kursi yang selama ini ia duduki. Aku tidak pernah membayangkan akan pergi seperti ini, katanya pelan. Yura berdiri di belakangnya. Kamu tidak pergi. Kamu memberi ruang bagi kebenaran. Ji-soo tersenyum tipis. Di sisi lain, Direktur Kim tidak lagi duduk dengan tenang. Dengan status dinonaktifkan, aksesnya dibatasi. Beberapa sekutunya mulai menjaga jarak. Ini belum berakhir, katanya pada pengacaranya. Namun kali ini, nada suaranya tidak lagi penuh keyakinan. Otoritas sudah memanggilnya untuk pemeriksaan resmi. Dan bukti aliran dana Aurora kini berada di tangan penyidik. Sementara itu, Min Jae menyerahkan laporan lengkap kepada pihak berwenang. Setiap transaksi dilacak, setiap perusahaan cangkang teridentifikasi, dan satu pola besar terlihat jelas. Dana dialihkan secara sistematis selama bertahun-tahun, menggunakan struktur internal yang sulit dideteksi tanpa akses khusus. Jika bukan karena transfer terkendali itu, jalur terakhir mungkin tidak pernah terlihat. Min Jae mengangguk. Itu resiko yang diambil seseorang, katanya pelan. Di rumah, suasana lebih tenang dari biasanya. Tidak ada lagi suara televisi atau notifikasi tak henti-hentinya. Ji-soo dan Yura duduk berhadapan di meja makan sederhana. Apakah kamu menyesal? Tanya Yura tiba-tiba. Menyesal apa? Mempercayai aku. Ji-soo menatapnya lama.
Kalau aku tidak mempercayai padamu, katanya pelan, maka semua yang kita bangun tidak pernah nyata. Yura menahan air mata. Beberapa hari kemudian, sidang internal pertama untuk Direktur Kim digelar tertutup. Bukti demi bukti dipresentasikan. Salah satu direktur lama akhirnya angkat bicara. Saya selalu merasa ada yang tidak beres, katanya lirih. Tapi saya takut mengatakannya. Ketakutan itulah yang selama ini melindungi manipulasi. Namun sekarang, rasa takut mulai bergeser arah. Media kembali menyoroti perkembangan kasus. Judul-judul berubah drastis. Investigasi resmi mengarahkan tuduhan pada direktur senior. Transfer istri CEO disebut sebagai kunci pengungkapan. Opini publik yang dulu menghakimi Yura kini mulai berbalik. Namun Yura tidak terlihat lega. Ia tahu keadilan bukan hanya soal opini. Suatu sore, Jisoo menerima panggilan dari ketua dewan. Proses hukum terhadap Direktur Kim akan berlanjut, dan dewan mempertimbangkan untuk memintamu kembali setelah situasi stabil. Jisoo terdiam sejenak. Apakah perusahaan benar-benar siap berubah? Tanyanya. Di ujung telepon, hening panjang. Kami akan mencoba. Jisoo menutup telepon dengan napas berat. Malam itu, ia berdiri di balkon bersama Yura. Lampu kota terlihat sama seperti sebelumnya. Namun hidup mereka berbeda. Jika kamu kembali, kata Yura, lakukan bukan untuk membuktikan apapun. Lalu untuk apa? Untuk membangun sistem yang tidak lagi takut akan transparansi. Jisoo mengangguk. Namun, tepat saat semuanya mulai terlihat stabil, satu kabar baru datang. Pengacara Direktur Kim mengajukan klaim. Transfer atas nama Yura disebut sebagai upaya manipulasi bukti. Jika klaim itu diterima, narasi bisa kembali berbalik. Yura membaca berita itu dengan wajah tegang. Mereka tidak akan menyerah, katanya pelan. Jisoo menatapnya dengan tenang. Kita juga tidak? Keesokan paginya, panggilan resmi datang. Yura diminta hadir sebagai saksi utama dalam sidang terbuka. Ini bukan lagi urusan perusahaan. Ini urusan hukum dan reputasi publik. Jisoo menggenggam tangannya. Siap? Yura mengangguk. Kali ini, ia tidak akan bersembunyi. Dan di ruang sidang nanti, bukan lagi rumor yang berbicara, melainkan dirinya sendiri. Ada saat ketika kebenaran tidak cukup hanya diyakini. Ia harus diucapkan di bawah sumpah. Dan hari itu, Yura tidak lagi berdiri sebagai istri CEO. Ia berdiri sebagai saksi. Ruang sidang dipenuhi wartawan dan pengamat hukum. Tidak ada kilatan lampu berlebihan, namun ketegangan terasa jelas. Nama Han Seong Group telah lama menjadi berita utama. Kini, semua mata tertuju pada satu orang. Yura berjalan masuk dengan langkah tenang. Ia mengenakan pakaian sederhana. Tidak ada perhiasan mencolok. Tidak ada ekspresi dramatis. Hanya keteguhan. Di kursi pengunjung, Jisoo duduk tanpa jabatan. Hanya sebagai suami. Hakim membuka sidang dengan suara tegas. Saudari Yura, Anda diminta menjelaskan transfer dana atas nama Anda yang terkait proyek Aurora. Yura berdiri. Saya bersedia memberikan keterangan penuh, katanya. Pengacara Direktur Kim langsung bangkit. Apakah benar Anda menerima dana dari perusahaan cangkang yang terkait proyek tersebut? Benar, jawab Yura tanpa ragu. Kerumunan bergumam. Apakah Anda mengakui bahwa tindakan itu dilakukan tanpa izin manajemen perusahaan? Benar, pengacara tersenyum tipis. Dengan kata lain, Anda menyalahgunakan akses internal untuk memanipulasi bukti. Ruangan sunyi. Yura mengangkat wajahnya. Saya tidak memanipulasi bukti, katanya jelas. Saya menciptakan jejak yang tidak bisa dihapus. Hakim meminta penjelasan lebih lanjut. Yura menjelaskan dengan rinci. Tentang pola transfer berlapis, tentang perusahaan perantara, tentang bagaimana setiap aliran dana menghilang di tahap terakhir. Transfer atas nama saya dilakukan untuk menandai jalur akhir sebelum dana berpindah ke rekening luar negeri. Jelasnya, dana tersebut dikembalikan dalam waktu 24 jam sebagai bagian dari dokumentasi. Minjai menyerahkan bukti pendukung ke meja hakim. Pengacara mencoba menekan. Apakah Anda memiliki pelatihan investigasi keuangan? Tidak. Lalu atas dasar apa
Anda merasa berhak melakukan tindakan tersebut. Yura terdiam sesaat. Karena saya melihat angka yang tidak masuk akal. Dan saya tahu, jika saya menunggu terlalu lama, bukti itu akan hilang. Suasana ruang sidang berubah. Ini bukan pembelaan emosional, ini penjelasan rasional. Giliran Jisoo dipanggil sebagai saksi pendukung. Apakah Anda mengetahui tindakan istri Anda sebelum skandal mencuat? Tanya hakim. Tidak, jawab Jisoo jujur. Apakah Anda menyetujui tindakannya? Jisoo menatap Yura sebelum menjawab. Saya tidak menyetujui caranya, tapi saya mengakui bahwa tanpa tindakan itu, manipulasi mungkin tidak pernah terungkap. Beberapa orang di ruangan mengangguk. Kemudian giliran Direktur Kim memberikan pembelaan. Ia berdiri dengan wajah kaku. Saya tidak pernah memerintahkan manipulasi dana, dan transfer atas nama istri CEO jelas menunjukkan konflik kepentingan. Namun, bukti aliran dana yang dipresentasikan tim audit mulai menekan. Transfer luar negeri, perusahaan cangkang, dokumen internal yang ditandatangani atas persetujuannya. Direktur Kim kehilangan ketenangan untuk pertama kalinya. Hakim akhirnya memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan dengan penahanan sementara terhadap Direktur Kim. Ruang sidang riuh. Beberapa wartawan segera keluar untuk melaporkan berita terbaru. Yura berdiri diam. Jisoo mendekatinya setelah sidang ditutup. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Yura mengangguk perlahan. "Ini belum sepenuhnya selesai," katanya. "Tidak," jawab Jisoo. "Tapi kebenaran sudah berbicara." Malam itu berita kembali berubah arah. Direktur senior ditahan sementara. Transfer istri CEO dinyatakan bagian dari upaya pengungkapan. Opini publik kini condong pada Yura. Namun Yura tidak merayakan. Ia tahu, reputasi bisa pulih. Kepercayaan membutuhkan waktu lebih lama. Di rumah suasana lebih tenang dari sebelumnya. Jisoo duduk di sofa menatap Yura. "Aku pernah hampir meragukanmu," katanya pelan. Yura menyusan tipis. "Aku juga hampir menyerah." Mereka tidak lagi berbicara tentang skandal. Mereka berbicara tentang masa depan. Beberapa hari kemudian Dewan mengirimkan surat resmi kepada Jisoo. Mereka memintanya kembali menjabat sebagai CEO. Namun ada satu syarat. Restrukturisasi total sistem keuangan dan pengawasan internal. Jisoo menatap surat itu lama. Ini bukan sekedar tawaran jabatan. Ini kesempatan untuk membangun ulang semuanya. Ia menoleh kepada Yura. "Kali ini," katanya pelan, "aku tidak akan memimpin sendirian." Yura terdiam, karena ia tahu, keputusan berikutnya akan menentukan arah hidup mereka selamanya. Mereka hampir kehilangan segalanya. Reputasi, jabatan, bahkan kepercayaan. Namun pada akhirnya, yang menyelamatkan mereka bukanlah kekuasaan, melainkan keberanian untuk jujur. Surat dari Dewan masih terletak di meja ruang tamu. Permintaan resmi agar Han Jisoo kembali menjabat sebagai CEO Han Seong Group. Namun di bawahnya ada kalimat tambahan. Dengan kewenangan penuh untuk melakukan restrukturisasi total sistem pengawasan dan manajemen resiko. Itu bukan sekadar tawaran jabatan. Itu mandat perubahan. Jisoo menatap surat itu lama. Yura duduk di hadapannya, menunggu tanpa mendesak. "Kali ini berbeda," kata Jisoo pelan. "Kalau aku kembali, aku tidak bisa menjalankan perusahaan dengan cara lama." Yura mengangguk. "Dan kamu tidak boleh kembali hanya untuk membuktikan sesuatu." Jisoo tersenyum kecil. "Bukan untuk membuktikan," katanya, "untuk memperbaiki." Beberapa hari kemudian, konferensi pers terakhir digelar. Bukan untuk membela diri, bukan untuk menjawab tuduhan, melainkan untuk mengumumkan arah baru. Jisoo berdiri di podium, dengan Yura di sampingnya. Bukan sebagai simbol, tapi sebagai bagian dari keputusan. Han Seong Group akan memulai restrukturisasi menyeluruh, kata Jisoo tegas. Semua sistem keuangan akan diaudit ulang. Transparansi menjadi prioritas utama. Seorang wartawan bertanya, "Apakah Anda yakin publik masih percaya pada perusahaan ini?" Jisoo menjawab tanpa ragu. Kepercayaan tidak diminta, ia dibangun. Kamera lalu beralih pada Yura. "Apakah Anda akan kembali aktif dalam operasional perusahaan?" tanya reporter lain. Yura menyenyum lembut.
Saya tidak mencari posisi, katanya. Saya hanya ingin memastikan tidak ada lagi yang perlu diselamatkan diam-diam. Jawaban itu sederhana, namun kuat. Beberapa hari kemudian, Direktur Kim resmi didakwa atas manipulasi dana dan pelanggaran fidusia. Beberapa pejabat lama mengundurkan diri. Struktur perusahaan berubah. Di ruang rapat yang sama seperti dulu, kini ada aturan baru. Setiap proyek besar wajib melalui audit independen sejak awal. Tidak ada lagi ruang untuk rasa takut yang membungkam. Suatu sore, Jisoo berdiri di jendela ruang kerjanya. Namun, kali ini tatapannya tidak dipenuhi beban. Yura masuk dengan 2 cangkir kopi. Masih memikirkan Aurora? Tanyanya. Jisoo menggeleng. Aku memikirkan bagaimana kita hampir kehilangan satu sama lain. Yura tersenyum tipis. Kita tidak pernah benar-benar kehilangan, katanya. Kita hanya hampir menyerah. Jisoo mendekat. Terima kasih, katanya pelan. Untuk apa? Untuk tidak memilih jalan mudah. Yura menatapnya dalam. Kita tidak lagi menyembunyikan kebenaran dari satu sama lain, katanya. Itu sudah cukup. Beberapa bulan kemudian, Hang Seng Group mulai stabil. Saham pulih perlahan, investor kembali. Namun yang paling berubah bukan angka di grafik, melainkan hubungan 2 orang yang hampir retak karena rahasia. Mereka belajar bahwa diam tidak selalu melindungi, dan kebenaran, meski menyakitkan, bisa menjadi fondasi yang lebih kuat. Suatu malam, di balkon rumah mereka, kota kembali berkilau seperti saat badai pertama kali datang. Kamu tidak menyesal tetap di sisiku? Tanya Yura pelan. Jisoo menyesenyum. Kalau aku harus memilih lagi, aku tetap akan berdiri di sampingmu. Angin malam berhembus lembut. Tidak ada lagi ancaman. Tidak ada lagi ultimatum. Hanya 2 orang yang tahu bahwa kekuatan terbesar bukanlah jabatan atau reputasi, melainkan kepercayaan yang dibangun kembali. Nama Yura tidak lagi disebut dalam nada tuduhan. Ia dikenal sebagai wanita yang berani mengambil resiko demi kebenaran. Dan Han Jisoo bukan lagi CEO yang hanya menjaga citra. Ia menjadi pemimpin yang belajar bahwa transparansi bukan ancaman, melainkan perlindungan. Mereka tidak menjadi pasangan pempurna, namun mereka menjadi pasangan yang jujur. Dan kali ini, tidak ada lagi rahasia di balik pintu kaca.